Shalom pendengar yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita berjumpa lagi dalam program Waktu Teduh bersama Renungan Harian terbitan Yayasan Pelayanan Gloria. Mari kita siapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan. Izinkan Roh Allah memberikan kita hikmat agar kita dapat semakin mengenal, mengasihi, dan memuliakan Tuhan setiap hari. Bagian firman Tuhan yang akan kita baca hari ini adalah dari Kisah Para Rasul pasal 9 ayat 36 sampai 43. Saya akan membacakan sebagian daripadanya. Di Yope ada seorang murid perempuan bernama Tabita. Dalam bahasa Yunani, Dorcas. Perempuan itu banyak sekali berbuat baik dan memberi sedekah. Tetapi pada waktu itu ia sakit lalu meninggal. Setelah dimandikan, mayatnya dibaringkan di ruang atas. Karena Lida dekat dengan Yope, murid-murid yang mendengar bahwa Petrus ada di Lida menyuruh 2 orang kepadanya dengan permintaan, "Segeralah datang ke tempat kami." Lalu berkemaslah Petrus dan berangkat bersama-sama dengan mereka. Setibanya di sana, ia dibawa ke ruang atas. Semua janda datang berdiri dekatnya, dan sambil menangis, mereka menunjukkan kepadanya semua baju dan pakaian yang dibuat Dorcas waktu ia masih bersama mereka. Pendengar yang mengasihi Tuhan, ayat yang kita renungkan secara khusus hari ini adalah dari Kisah Para Rasul pasal 9 ayat 39. Semua janda datang berdiri dekatnya, dan sambil menangis mereka menunjukkan kepadanya semua baju dan pakaian yang dibuat Dorcas waktu ia masih bersama mereka. Renungan hari ini berjudul Konsumsi dan Kontribusi. Tuhan menciptakan manusia sebagai sarana penerima berkat darinya. Namun demikian, Dia juga menciptakan manusia sebagai sarana penyalur berkat bagi orang lain. Tidak hanya berfokus kepada kebutuhan atau keinginan diri sendiri, Tuhan rindu kita memperhatikan kehidupan orang lain. Saat dunia lantang berseru, "Ambil semua yang bisa Anda dapat," Tuhan berbisik, "Bagikan sebagian yang kau terima dariku kepada orang lain yang membutuhkan." Sulitkah hal ini kita lakukan? Tidak. Sekiranya kita menyadari segala yang kita miliki bukan milik kita sendiri, melainkan pemberian Tuhan. Tuhan Sang Pemberi berkat, rindu kita tidak sekadar mengonsumsi, tetapi juga berkontribusi. Dorcas adalah teladan seorang yang menjawab kerinduan hati Tuhan. Faktanya, firman Tuhan tidak menyebut Dorcas sebagai seorang kaya atau miskin. Ia disebut sebagai perempuan yang banyak sekali berbuat baik dan memberi sedekah. Segala berkat yang Dorcas terima dari Tuhan tidak habis untuk konsumsi diri sendiri, tetapi ia kontribusikan sebagian untuk membantu para janda yang berkekurangan. Tidak heran, orang-orang menginginkan Dorcas hidup lebih lama di dunia. Tidak salah kita mengharapkan kelimpahan berkat dari Tuhan. Tidak salah pula kita menikmati berkat-berkat Tuhan. Hanya saja, jangan pernah kita melupakan orang-orang di sekitar kita yang membutuhkan bantuan. Alih-alih serakah mengonsumsi, milikilah hati yang mau berkontribusi.
tidak perlu khawatir. Kebahagiaan kita tidak akan berkurang, tetapi justru bertambah-tambah. Ingatlah firman Tuhan mengatakan, lebih berbahagia memberi daripada menerima. Hari ini, selain mengonsumsi berkat, mari kita bersedia berkontribusi. Ada kebahagiaan sejati Tuhan sediakan bagi orang-orang yang seimbang mengonsumsi dan mengontribusi berkat. Pendengar yang mengasihi Tuhan, apakah Anda diberkati melalui renungan harian? Jadilah berkat dengan mendukung pelayanan kami. Dukungan Anda dapat disampaikan melalui rekening Bank BCA nomor 4565008880 atas nama Yayasan Pelayanan Gloria. Informasi lebih lanjut mengenai renungan harian dapat dilihat di situs web kami renunganharian.net. Tuhan Yesus memberkati dan menjadikan Anda berkat di hari istimewa ini. Shalom.